مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali amma ba'du. Berkaitan dengan bagaimana hukumnya seseorang yang dia itu bekerja di siang hari daripada bulan Ramadan, apapun jenis pekerjaannya tersebut, namun kadang-kadang sulit baginya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa berpuasa karena pekerjaannya itu sangat menuntut tenaga yang begitu ekstra, sehingga ketika dia berpuasa maka dia akan lemah dan tidak akan maksimal di dalam bekerjanya. Maka bagaimanakah Islam memandang dan perspektif daripada syariat Islam tentang seseorang yang dia itu bekerja, namun satu sisi ketika dia bekerja maka akan sulit baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka dalam hal ini banyak yang kita dapatkan, seperti misalnya mohon maaf kuli bangunan ataupun pekerjaannya itu adalah nelayan, hal-hal yang memang dirasa berat, yang langsung berinteraksi ataupun terkena matahari di siang hari yang begitu panas dengan perut yang tidak terisi suatu makanan pun, maka tentu sangat berat cobaan bagi orang yang seperti mereka ketika mereka juga dalam satu sisi wajib melaksanakan suatu kewajiban agama, yaitu berpuasa. Namun itulah perintah agama, maka sebenarnya agama bukanlah membebankan suatu hal yang begitu berat kepada dirinya. Namun kita harus mengerti bahwasanya bulan puasa ataupun puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanyalah satu tahun satu kali, di dalam satu tahun hanyalah satu kali, sehingga jangan sampai yang 11 bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mencari rezeki itu juga masih belum cukup, sehingga bulan yang diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita gunakan hanya untuk mencari dunia dan kita melalaikan akan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa berpuasa. Namun bukan dengan ini kita tidak boleh bekerja, artinya kita tidak boleh berusaha, kita tidak boleh mencari nafkah dan seterusnya. Tidak. Maka dalam hal ini di dalam sebuah kitab ulama menyatakan bahwasanya bekerja itu adalah suatu hal yang dibolehkan walaupun dia dalam keadaan berpuasa, namun membatalkan puasa karena suatu pekerjaan itu adalah suatu perbuatan yang haram. Artinya tidak boleh kecuali dia memenuhi beberapa syarat yang disebutkan oleh ulama di dalam kitabnya. Maka dalam hal ini Al-Faqir ingin mengutip di dalam sebuah kitab yaitu kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang di sini dikatakan beliau berbicara tentang bagaimana hakikatnya hukum puasa bagi orang yang dia itu termasuk daripada bekerja di siang hari, dan pekerjaan itu termasuk kategori pekerja berat, artinya sulit bagi dirinya untuk melanjutkan ataupun menjalankan ibadah puasa. Nah, di sini dikatakan la yajuzul fitru li nahwil hasad wal harras illa in ittamat fihi syurut. Artinya adalah tidak boleh, bahkan dikatakan haram bagi seseorang untuk tidak berpuasa walaupun dia bekerja seberat apapun pekerjaan yang dia lakukan, entah itu bekerja bangunan, entah itu bekerja nelayan, entah itu bekerja beca, entah itu dia bekerja di bagian bekerja jalan, memperbaiki jalan ataupun membuat jalan dan seterusnya, maka ini adalah suatu pekerjaan yang sangat berat menurut kita. Namun tidak boleh kita semerta-merta langsung kita dari awal tidak berpuasa, artinya kita tidak sahur dan kita makan daripada pagi hari. Tidak, ada ketentuan-ketentuannya dan ada syarat-syaratnya. Yang di sini dikatakan wahasulah kama yu'lam min kalamihim sittatun. Jadi ada 6 syarat terkait dengan orang yang bekerja keras di bulan Ramadan apabila dia ingin tidak berpuasa di siang harinya tersebut karena faktor ataupun karena pekerjaan yang harus dia lakukan. Yang pertama, syarat yang pertama adalah alla yumkinu ta'khirul amal ila Syawal. Yang pertama adalah pekerjaan yang dia lakukan itu tidak bisa diundur, artinya tidak bisa
pending untuk dilakukan di bulan yang akan datang. Seandainya bisa, maka tidak boleh bagi seseorang tersebut untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, 6 syarat ini harus terpenuhi. Tidak boleh hanya 1 syarat saja, akan tapi 6 syarat ini harus terpenuhi. Syarat yang kedua adalah ayyata'adzarul amalu lailan. Pekerjaannya itu tidak bisa dilakukan di malam hari. Maka apabila ada suatu pekerjaan yang dikerjakan siang hari bisa, begitu juga dikerjakan di malam harinya juga bisa, maka alangkah baiknya dia meminta kepada bosnya atau kepada kepala rombongannya untuk dikerjakan di malam hari kalau bisa. Sehingga dia bisa di siang harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa puasa. Dia bisa juga bekerja, artinya dia tanpa meninggalkan pekerjaan, dia juga tanpa meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa puasa. Karena kenapa? Karena pekerjaan tersebut bisa dilakukan di malam hari. Kecuali seandainya dilakukan di malam hari dapat merusak, artinya sebagian sudah dikerjakan di siang hari, sehingga kalau dilanjutkan nanti di malam hari maka itu akan menyebabkan rusaknya pekerjaannya dan seterusnya. Akan ada beberapa pekerjaan yang dia itu harus berkesinambungan, artinya tidak boleh terputus. Maka jika hal yang seperti ini yang terjadi kepada diri kita, maka kita telah memenuhi persyaratan yang kedua, artinya pekerjaan itu tidak bisa diundur, tidak bisa diakhirkan sampai ke malam hari. Itu syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga adalah ayyashukka alaihi shaumu masyaqqatan la tuhtamal ahdatan. Artinya pekerjaan yang memang dia lakukan itu adalah pekerjaan yang berat, memang betul-betul menurut umumnya bagi orang yang umumnya maka tidak mungkin mampu bagi dirinya untuk berpuasa. Artinya bisa saja nanti jatuh sakit, bisa saja pingsan kalau dia teruskan puasa dan dia bekerja dengan pekerjaan berat tersebut, seperti bekerja jalan, seperti misalnya bekerja sebagai mindahkan barang, mengangkat barang 50 kilo, 100 kilo yang seharian dia pikul. Maka hal yang seperti ini adalah suatu hal yang sangat sulit. Artinya masyaqqah la tuhtamal adatan, ini adalah suatu kesulitan bagi dirinya. Sehingga terpaksa bagi dirinya memilih salah satu, yaitu antara membatalkan puasa, melanjutkan pekerjaan, ataupun dia tidak bekerja, dia berpuasa. Sehingga jika hal yang seperti ini, maka itu termasuk daripada masyaqqah la tuhtamal adatan. Itu syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat yang berkaitan dengan orang bekerja dibolehkan bagi dirinya untuk tidak berpuasa adalah ini yang paling penting, wa ayyan wa lailan wa yashabu sa'iman fala yuftir illa inda wujudil uzri. Artinya dia harus juga di malam harinya itu niat. Artinya tidak boleh, makanya tadi dikatakan di awal, tidak boleh dari awal itu dia sudah tidak niat, tidak. Akan tetapi dari malam itu dia sudah niat besok untuk berpuasa. Dan semampunya. Jadi misalnya kerjanya jam 7. Masuknya jam 8, artinya jam 12 baru dia tidak mampu. Tidak boleh antara dari subuh sampai ke jam 12 tersebut dia memakan ataupun mengkonsumsi apapun. Karena kenapa? Karena uzur itu belum datang bagi dirinya. Rasa tidak mampu itu masih belum dia rasakan. Artinya baru dia rasakan ketika jam 12. Oleh karena itu wajib bagi dirinya yang pertama niat untuk melakukan puasa itu di malam hari. Lalu wajib juga bagi dirinya untuk menahan diri sampai batas waktu yang dia tidak mampu. Kapan tidak mampunya? Kalau jam 10 jam 10 dia baru makan. Kalau jam 12 baru jam 12. Artinya kalau seandainya jam 7 maka itu adalah suatu hal yang haram yang dia lakukan. Itu adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan bagi siapapun. Walaupun secara uzur dia sudah memenuhi persyaratan. Namun ketika dia tidak niat ataupun di pagi harinya sudah minum kopi, sudah minum dan yang lainnya, maka itu adalah jelas suatu perbuatan yang haram, maka itu adalah suatu dosa yang besar yang dikhawatirkan menyebabkan dirinya su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Itu syarat yang keempat bagi seseorang yang bekerja berat di siang hari Ramadan yang dibolehkan bagi dirinya untuk meninggalkan puasa. Yang kelima adalah ayyan yatarakhus bil fitri. Jadi dia niatkan ketika dia berbuka itu mencari keringanan hukum. Artinya memang tidak bisa lagi. Artinya kecuali dengan tarakhus yang seperti ini. Artinya syariat telah memperbolehkan bagi dirinya untuk tidak berpuasa dan dirinya telah memenuhi persyaratan, maka dia niatkan untuk karena memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, dia niatkan untuk mendapatkan ataupun mencari keringanan di dalam hukum. Maka itulah juga yang harus diniatkan ketika dirinya berbuka, artinya ketika jam 12 ataupun ketika jam 10. Sehingga
itu yang harus terpenuhi dan itu yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia itu bekerja berat dan dia ingin meninggalkan dan tidak mampu untuk berpuasa. Bukan ingin meninggalkan, akan tapi dia tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang selanjutnya, syarat yang terakhir adalah wa alla yaksida dzalikal amal wa taklifa nafsihi limahdi tarakhus bil fitri. Artinya adalah tidak boleh menyalahgunakan keringanan dalam arti pekerjaan dijadikan tujuan. Artinya ya udah, sebenarnya pekerjaan itu bisa dilakukan di malam hari, dia lakukan di siang hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka hadza haram. Nah, tidak boleh. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis sarair. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan apa yang ada di dalam hati kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala tahu akan hati kita, tahu akan niat kita, maka jangan bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui ketika buruk niat kita, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan memperlihatkan keburukan tersebut. Maka oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam hal ini. Maka di terakhir beliau mengatakan wahai wujida hadhihi syurut ubihal fitru. Maka apabila 6 syarat ini terpenuhi, maka dibolehkanlah bagi kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi tetap wajib bagi dirinya untuk mengqadha. Bukan berarti dia tidak berpuasa, artinya kewajiban itu lepas begitu saja, tidak. Wajib bagi dirinya untuk mengqadha. Wa in faqada syartan athima isman aziman wa wajaba nahyuh wa ta'ziru. Kalau salah satu syarat daripada yang 6 ini, satu syarat saja hilang, maka dapat dipastikan itu adalah suatu perbuatan yang haram dan harus dilarang dan tidak boleh bagi dirinya untuk meninggalkan puasa. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ingat, Nabi SAW bersabda, man aftara yauman min Ramadan bighairi udhrin lam yugnihi anhu saumud dahri. Yang artinya adalah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan dengan tanpa uzur yang syar'i, yang dibolehkan secara syariat, maka seandainya dia mengganti puasa tersebut dengan puasa 1 tahun penuh, maka niscaya tidak akan sama dan tidak akan setara dengan puasa 1 hari di bulan Ramadan. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kami yang bekerja di siang hari Ramadan, maka berusahalah dan maksimalkanlah diri kita bagaimana kita menggapai bulan Ramadan ini dengan berpuasa di bulan tersebut. Jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita tukar dengan suatu yang bentuknya duniawi, ataupun bahkan kita tukar dengan suatu hal yang sebenarnya kenikmatannya adalah sementara dan sesaat saja. Oleh karena itu, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah dan niatkanlah di dalam diri kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita memiliki niat yang kuat, ketika kita memiliki niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan yang pekerjaan itu nanti mempermudah bagi diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudara kita yang mereka mendapatkan pekerjaan sulit dan berat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pekerjaan yang mudah sehingga di bulan Ramadan mereka juga bisa berpuasa bersama dan berkumpul bersama keluarganya, berbuka puasa bersama keluarganya, dan juga mereka diberikan rezeki yang halal dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا